Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya? Hari ini kalian bertemu lagi dengan Bu Nike. Bu Nike dan kalian akan belajar tentang materi kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita memulai materi, anak-anak perlu tahu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Coba anak-anak perhatikan gambar di sini. Gambar apa itu ya? Tepat sekali, gambar lingkungan di rumah Edo yang sangat kotor. Kira-kira solusi apa yang bisa kalian berikan untuk di daerah rumah Edo? Oke, sebelumnya Bu Nike akan menceritakan suatu cerita tentang Edo dan lingkungan sekitarnya. Perhatikan baik-baik ya. Pada hari Minggu, Edo dan warga sekitar di lingkungan rumah Edo mengadakan kerja bakti. Kerja bakti dilakukan karena banyak sekali sampah-sampah yang menumpuk. Sehingga ketika Edo dan masyarakat lewat, mereka harus menutup hidung. Karena sampah-sampah itu sudah mencemari lingkungan sekitar mereka. Selain itu, tumpukan sampah itu kadangkala juga dirusak oleh orang yang akan mengambil botol, sehingga tampak sekali kumuh di daerah itu. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan ketika melihat sampah yang menumpuk seperti itu? Sama seperti Edo dan juga warganya, akan dilakukan kerja bakti. Oke, untuk tugas pertama kalian, silakan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, pada hari apa kerja bakti dilakukan di lingkungan rumah Edo? Yang kedua, siapa yang melakukan kerja bakti? Dan yang ketiga, kenapa dilakukan kerja bakti? Tulis tugas kalian di buku tulis masing-masing. Nah, setelah kalian perhatikan warga di rumah Edo sudah melakukan kerja bakti, sekarang kita lihat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling Edo. Apa sih yang dimaksud kegiatan ekonomi? Oke, kegiatan ekonomi sendiri dibedakan menjadi dua anak-anak. Yang pertama, kegiatan ekonomi yang dilakukan perorangan dan kegiatan ekonomi yang dilakukan secara berkelompok. Ciri khusus dari kegiatan ekonomi yang dilakukan secara perorangan adalah modalnya yang pertama terbatas, yang kedua dilakukan secara sederhana. Baik, untuk lebih jelasnya, Bu Nike akan menjelaskan jenis-jenis usaha yang dilakukan secara perorangan. Yang pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian yang dilakukan secara perorangan, biasanya para petani menggarap lahan pertanahannya sendiri. Yang kedua, usaha perdagangan, seperti warung-warung yang ada di sekitar anak-anak, itu termasuk usaha perdagangan perorangan. Yang ketiga adalah usaha jasa. Contoh dari usaha jasa perorangan adalah tukang potong rambut, itu termasuk dari usaha jasa. Jenis usaha perorangan yang keempat yaitu jenis usaha industri kecil. Contohnya seperti apa? Contohnya apabila di lingkungan rumah anak-anak ada pembuatan souvenir perumahan, itu termasuk jenis usaha kecil. Kita masuk ke jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Ciri khususnya baik modal, pengelolaan maupun keuntungan akan dikelola secara bersama. Apa saja sih macam-macamnya? Oke, yang pertama adalah firma. Firma didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang biasanya saling kenal anak-anak. Selanjutnya adalah persekutuan komanditer atau kita sebut atau kita kenal dengan CV. Didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Dalam CV dikenal sebutan sekutu aktif, yaitu orang yang menyetorkan modal dan juga mengelola usaha, dan juga investor pasif, di mana dia hanya menyetorkan modal tanpa ikut mengelola usaha. Selanjutnya, perseteruan terbatas atau PT, usaha bersama yang modalnya berupa tumpulan saham. Pemilik sahamnya akan memperoleh keuntungan tanpa dividen. Yang selanjutnya, BUMN, kepanjangan dari Badan Usaha Milik Negara. Sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Terakhir, koperasi. Koperasi adalah suatu usaha bersama yang bersetujuan untuk mensejahterakan para anggotanya.
Tugas kedua kalian yaitu silakan tulis kembali jenis-jenis usaha perorangan maupun kelompok dan diberikan satu contohnya. Tulis jawabannya di buku tulis kalian. Oke, setelah tadi anak-anak memahami tentang jenis-jenis usaha yang dilakukan secara perorangan dan kelompok, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi sendiri dibedakan menjadi 3 anak-anak, yaitu proses produksi, proses distribusi, dan juga proses konsumsi. Untuk penjelasannya, yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan produksi disebut sebagai produsen. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Distribusi sendiri adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut sebagai distributor. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi maksudnya seperti apa? Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan barang dan juga jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Oke, untuk tugas ketiga anak-anak, silakan tulis masing-masing 3 contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di sekitar lingkungan anak-anak. Tulis di buku tulis kalian masing-masing. Oke, anak-anakku sudah sampai di ujung dari pelajaran. Kita akan melakukan kesimpulan bersama-sama. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Benar sekali. Yang pertama, kita sudah belajar bagaimana menjawab apa, bagaimana, dan juga kapan. Yang kedua, anak-anak sekarang sudah mengetahui tentang jenis-jenis usaha secara berkelompok maupun perorangan. Dan yang ketiga, anak-anak sudah tahu kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Oke, nilai karakter yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini yaitu anak-anak harus menjaga lingkungan sekitar. Sama seperti yang ada di lingkungan rumah Edo, kita menjaganya dengan cara kerja bakti. Karakter yang kedua, anak-anak harus menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh orang lain. Cukup sekian pelajaran dari Bu Nike. Kalian anak-anak tetap di rumah saja, Bapak Ibu Guru yang akan memberikan materi secara online. Tetap pakai masker, patuhi protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan, dan jaga kesehatan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.